Surat edaran Kapolri tentang hate speech atau ujaran kebencian menerbitkan pro dan kontra. Pihak kontra menyebut surat edaran tadi tidak perlu karena sudah tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pro sebaliknya mengapresiasinya sebagai bentuk antisipasi Polri atas maraknya ujaran kebencian yang disebarkan lewat berbagai media, termasuk melalui media sosial. Kapolri Jenderal Polisi Badrudin Haiti menggelar silaturahmi dengan pemimpin media massa di Mabes Polri, Jakarta, Kamis 5 November 2015. Orang nomor 1 Polri ini antara lain menjelaskan soal hate speech atau ujaran kebencian yang menjadi surat edaran Kapolri yang terbit di 8 Oktober lalu. Jenderal Polisi asal Jember, Jawa Timur ini menegaskan bahwa surat edaran tadi ditujukan untuk internal Polri dan bukan regulasi atau peraturan baru. Polri berkepentingan mencegah dampak ujaran kebencian yang bisa melahirkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Sebagian pihak mengkhawatirkan surat edaran Kapolri ini mengancam kebebasan berbicara. Masalahnya, berbagai bentuk ujaran termuat dalam surat edaran Kapolri dari penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong mengenai pasal pencemaran nama baik yang termuat dalam KUHP misalnya, dinilai sebagian kalangan bisa menjadi pasal karet yang bisa menjerat siapapun. Untuk membahas mengenai hate speech atau ujaran kebencian ini, kami telah mengundang Inspektur Jenderal Polisi Anton Carlian, Kepala Divisi Humas Polri. Lalu ada Pak Khairul Huda, Ahli Hukum Pidana, dan hadir pula Don Bosco Selamun, Pemimpin Redaksi Berita 1 News Channel, serta Karania Dharma Saputra, CEO dan founder dari Bareksa.com. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Sebelum kita mulai perbincangan, kita boleh simak dulu pernyataan Kapolri. Itu termasuk di dalam penebar kebencian, iya, gitu, penebar kebencian. Tapi kalau misalnya bukan kasus itu, nah ada juga kasus-kasus yang lain, misalnya menista dengan tulisan, kemudian memprovokasi. Nah, kalau kasus itu masuk 310, 311, harapan kita juga semua sama penanganannya, karena itu juga delik aduan kan, delik aduan. Kalau orang mengadu kan pasti minta diproses secara hukum, tetapi maksimal mungkin kita juga bisa memediasi. Saya ke media dulu, Bang Don. Sudah ada pro dan kontra. Ada kekhawatiran bahwa ini akan mengganggu kebebasan mengemukakan pendapat, tetapi juga ada yang pro. Ini sebenarnya tindakan preventif. Ya, yang menarik menurut saya kenapa kemudian orang pro dan kontra, dan terutama yang kontra ya, mungkin agak susah membedakan antara kritik dan ujaran kebencian begitu istilahnya. Saya merasa menangkap seperti itu karena itu kemudian ada yang marah gitu. Lalu dihubungkan dengan ini membatasi kebebasan berpendapat, bahkan ada yang sampai pada ujung membatasi kebebasan pers. Kalau lihat surat edaran ini, kelihatannya memang akan ada pro kontra seperti ini. Tapi yang menarik, tiba-tiba kata apa namanya, ujaran kebencian menjadi gitu, sangat menarik. Baru kita dengar dan langsung hit. Karena ada yang mengatakan ucapan kebencian, ada yang bilang berujar buruk. Tapi Kapolri tadi, saya mungkin lebih enak menggunakan itu penebar kebencian. Ya. Tapi terserah apa ceritanya. Tapi pro dan kontra menurut saya lebih pada misleading tentang aturan belum dipahami secara penuh mungkin. Belum dipahami secara penuh, betulkah itu? Aktif juga soalnya di medsos nih, Mas Karania. Mungkin perlu lebih diperjelas, terutama ruang lingkupnya, karena itu yang dipersoalkan orang. Tapi saya sendiri kalau boleh berpendapat, saya kira justru ini bagus sekali dan memang diperlukan, karena saya kira bukan cuma di Indonesia, ada banyak negara lain di dunia juga sekarang sudah mulai sangat concern soal begitu leluasanya dan begitu semena-menanya media sosial, internet digunakan untuk memfitnah, bahkan sampai melakukan incitement gitu atau hasutan terhadap tindak-tindak yang mengarah pada tindak-tindak pidana. Ya, ada ujaran kebencian, ada surat edaran mengenai ujaran kebencian, begitu ya. Dan ini orang mengatakan, ya memang nggak terlalu
orang susah menerjemahkan. Pasti ini ujaran kebencian, ini bukan gitu. Itu juga yang dialami oleh tim kepolisian sampai keluar surat edaran itu. Betul sekali. Jadi ini surat edaran Kapolri ini justru untuk pedoman teknis tata cara polisi bagaimana kalau masalah ujaran kebencian ini ada. Karena sebentar lagi kita ini akan ada pilkada kan yang ujaran-ujaran kebencian ini. Yang sudah ada atau potensinya Pak Anton? Yang sudah ada. Yang sudah ada. Dan juga kedua masyarakat sendiri. Kalau kita boleh diperlihatkan ke kamera ke arah sana Pak Anton. Masyarakat sendiri belum memahami apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu. Saya boleh dapatkan pinjam satu Pak? Boleh. Yang ini misalnya ya. Kalau boleh saya perlihatkan, saya tidak ingin membacanya sebenarnya. agak tidak enak untuk dibaca. Dan ini adalah kata-kata yang kemudian nanti bisa di close up lagi, kata-kata yang mungkin tidak patut begitu ya Pak Khairul ya, Pak Anton ya. Saya katakan bahwa ini kata-katanya itu kalau saya ucapkan itu sangat tidak patut. Tapi apapun juga mungkin masyarakat harus tahu apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian ini. Ini di sini misalkan, ini mohon maaf sekali dan ini agar masyarakat paham. Anjing lu, bangsat lu. Saya nggak baca, Pak Anton baca. Karena ini data. Jangan sampai nanti kata-kata inikah yang akan nanti membungkam pendapat? Kata-kata inikah yang akan membungkam pers? Kata-kata inikah yang akan membungkam demokrasi? Pak Anton, kalau mau bicara angkanya 46.100. Ini tahun 2014. Oh, kita tahun lalu 2014 ini untuk kata-kata anjing lu saja 46.000. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu gue bunuh lu. 28.200. Nah, justru sekarang Indonesia ini secara internasional masuk urutan kedua secara internasional yang head speed-nya tertinggi setelah Jepang. Kalau kata-kata ini ya kita ngerti lah gitu kan, jangan mengeluarkan kata-kata seperti ini. Tetapi kan ujaran kebencian mestinya bukan hanya itu kan? Justru ini yang sekarang kita tangani itu. Oh, yang sekarang ditangani yang lebih jelas. Lebih jelas. Pak Khairul? Iya, awalnya kan sebenarnya yang dilarang adalah perbuatan menyebarkan kebencian, kan begitu, menyebarkan kebencian. Itu bentuk perbuatannya bisa dalam bentuk mengemukakan kata-kata, bisa dalam bentuk melakukan satu perbuatan lain, kan gitu. Dan itu ditujukan awalnya tentunya bukan personal, bukan individual, ditujukan pada misalnya kelompok masyarakat tertentu yang berbeda satu dengan lain karena sara, katakanlah seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah, tapi kan kemudian juga berkembang dengan berkembangnya teknologi informasi, berkembangnya penggunaan media sosial yang tadinya mungkin tertuju kepada sifatnya menyatakan perasaan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu, sekarang juga bisa termasuk jika hal itu dilakukan terhadap pribadi. Makanya dalam surat edaran itu kan juga dimasukkan ke dalam kelompok ini adalah penghinaan, misalnya seperti itu. Tadinya sebenarnya skopnya tidak termasuk. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, itu. Perbuatan tidak menyenangkan, provokasi saya baca saja, menghasut, kemudian menyebarkan berita bohong, begitu ya. Ya, gitu. Jadi memang ini merupakan saya kira ini merupakan sebuah langkah antisipatif ya yang dilakukan oleh Polri kan. Tapi ini semua sebenarnya di undang-undang sudah ada kan bahwa ini tidak boleh gitu kan, bukan karena surat edaran ini kemudian tadi itu ya yang dibacakan sama Pak Anton tadi itu kan tidak tertera dengan jelas yang ada di dalam KUHP kan. Kata-kata kasar tadi itu kan? Tidak didetailkan begitu. Tidak ada detail kata-kata itu. Mohon maaf, kami kan praktisi. Praktisi untuk menentukan apakah sesuatu juga termasuk fitnah, pencemaran nama baik maupun lain-lain itu kami kan mendatangkan ahli termasuk Pak Khairul sendiri. Kemudian mendatangkan ahli bahasa, linguistik. Nah, selama ini kami kumpulkan yang sudah dipidana itu ya menggunakan kata-kata tersebut. Makanya kami, nah inilah yang masuk golongan. Memang di sana tidak, tapi di pidana itu juga sudah jelas. Apa beda kritikan dengan penghinaan? Kalau kritikan kan kepada kinerja sistem, tapi kalau penghinaan kepada individu sebagai pribadi yang merendahkan martabat manusia. Dipersoalkan banyak teman-teman termasuk media adalah mungkin masuknya beberapa hal yang sering disebut sebagai klausul karet, misalnya pencemaran nama baik,
perbuatan tidak menyenangkan. Contohnya baru saja terjadi, Pak. Saya kira kawan kita aktivis anti korupsi di Semarang bahkan sampai ditahan, padahal dia waktu kampanye lalu menjalankan tugasnya sebagai pemantau pemilu. Apa yang dilakukan? Waktu itu kan ada salah satu tokoh politik kita jalan-jalan di pasar di tengah masa kampanye, menggunakan atribut partai politik, membagi-bagikan uang. Dan bahkan yang bersangkutan sendiri mengakui bahwa beliau ini membagi-bagikan uang, tapi dengan dalih saya membantu pedagang di pasar. Lalu sebagai bagian dari, dan ini kan amanat undang-undang bahwa setiap warga negara, apalagi pemantau pemilu, berhak dan wajib melaporkan adanya setiap indikasi yang mengarah kepada tindak pidana pemilu. Tindakan ini dilaporkan, saya kira itu sangat wajar, bahkan merupakan bagian dari partisipasi warga negara yang juga dianjurkan oleh kepolisian, Pak ya. Nah, tetapi yang disayangkan adalah ini. Lalu teman kita Roni ini diadukan dengan itu tadi, pencemaran nama baik gitu. Jadi kasusnya sendiri yang saya kira sebetulnya cukup kuat untuk diproses, tidak diproses, tetapi pengaduan pencemaran nama baik yang diproses sampai kemudian Roni yang aktivis anti korupsi ini ditahan oleh kepolisian. Saya ingin menyambung karena kita kan praktisi media ya. Yang kita khawatirkan tadi soal pasal karet, karena tidak ada satupun yang bisa menentukan luasan ketika orang dibilang mencemarkan nama baik. Sama seperti juga pada suatu saat tentang definisi apa yang disebut dengan ujaran kebencian, kan kira-kira begitu ya. Ini kan bisa berkembang dan pada satu saat bisa menjadi alat kriminalisasi, kan itu yang dikhawatirkan sebetulnya oleh orang-orang seperti kita dan juga oleh masyarakat yang tidak menyetujui. Walaupun kita tahu persis antara kritik dan ujaran kebencian ini dua hal yang sangat berbeda, karena kalau kritikan atas kebijakan tentu valid berdasarkan data yang valid. Ada reason yang membuat orang harus memberikan evaluasinya. Tetapi yang menjadi kita setuju dengan pengaturan ini, tetapi harus betul-betul lebih strict dan lebih pasti gitu, karena kita juga mengalami kalau kita ikuti pembicaraan di sosmed itu memang kata-katanya itu ada yang berlebih, lalu kemudian kalau saya yang kena begitu itu sakitnya betul-betul di sini, dan saya kira hampir semua orang. Dan ketika ada perkara pilkada seperti sekarang, kan itu kan berseliweran kemana-mana dan bisa sahut-sahutan satu sama lain, lalu kemudian menimbulkan kebencian antar kelompok. Kan itu kemudian kita bisa terima. Cuman selalu ada persoalan tentang batasnya yang benar. Surat edaran Kapolri yang kemarin itu kan lebih internal untuk preventif dan meminta semua aparat kepolisian untuk memahami tentang ujaran kebencian ini. Kita akan coba bahas sesaat lagi ya tentang hal itu ya Pak Anton ya. Kami akan kembali untuk Anda.